Hai semuanya, thank you bagi kalian yang sudah mau mengklik video ini dan aku ucapkan selamat datang di channel Ira Nonandale bagi kamu yang baru. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semuanya sehat, terutama yang pada saat ini kalian sedang dalam proses mendapatkan apa yang kalian impikan, kalian sedang dalam proses menggapai apa yang menjadi cita-cita kalian, dan aku percaya kalian pasti mendapatkan apa yang kalian impikan. Nah, teman-teman, di video kali ini aku ingin bahas bagaimana caranya menggunakan kekuatan pikiran untuk mendapatkan ide-ide atau untuk supaya kita bisa menjadi lebih kreatif. Tapi bagi video ini khusus bagi kalian yang otaknya sama kayak aku, kurang pintar. Bagi kalian yang sudah pintar, mungkin video ini tidak penting. Tetapi kalau kalian merasa sama kayak aku ingin berbagi ke kalian bagaimana caranya kalian bisa mendapatkan ide, bisa lebih kreatif, terutama nih kalau bagi kalian yang sekarang lagi pusing mikirin gimana sih caranya mendapatkan judul skripsi atau misalnya ide-ide konten untuk YouTube juga boleh, ide-ide apapun terutama yang ini cocok juga buat kalian yang masih sementara sekolah atau yang sedang dalam pekerjaan yang membutuhkan ide-ide segar. Kayaknya aku bisa kasih ke kalian tips bagaimana caranya mendapatkan ide-ide cemerlang dan kita bisa menjadi lebih kreatif dengan menggunakan kekuatan pikiran. Dan sebenarnya semua orang itu bisa menjadi lebih kreatif. Semua orang bisa mendapatkan ide dengan cepat kalau menggunakan cara yang biasa aku gunakan ini. Nah, teman-teman, pernah nggak kalian tuh kalau disuruh pikir ide, disuruh lebih kreatif, kalian malah semakin tidak mendapatkan ide? Oke, untuk kasus yang orang-orang yang sudah pintar dari sononya, mungkin kalau disuruh, oke, kamu punya ide, aha, aku punya ide gitu. Tapi bagaimana dengan yang kayak kita, yang mesti berpikir lama dulu baru bisa dapat ide. Dan biasanya semakin kita berpikir dengan keras, kita biasanya akan kesulitan mendapatkan ide. Aku pingin bikin aku ingin bikin konten YouTube ini, tapi apa ya? Aku harus ngomong apa ya tuh? Kayaknya ide skripsiku adalah begini, atau kayaknya aku mau bikin judul ini kayak gitu. Nah, semakin kalau kita disuruh memikirkan mengenai ide, semakin kita tidak mendapatkan ide. Jadi rahasia sebenarnya supaya kita bisa mendapatkan ide adalah dengan cara kita harus tenang. Biasanya ide-ide itu muncul dari alam bawah sadar kita. Ketika kita sedang berpikir keras, kita sedang otak kita tuh sedang dalam kondisi pikiran kita sedang dalam kondisi pikiran sadar. Sedangkan kalau tidak salah, ide-ide itu munculnya itu dari alam bawah sadar. Nah, ketika kita berpikir keras, pikiran sadar kita masih di atas, otomatis ide-ide itu nggak akan mungkin naik ke atas karena kita sedang dalam posisi pikiran sadar kita di atas dan pikiran bawah sadar kita di bawah gitu. Nah, agar ide-ide itu bisa muncul ke atas, kita perlu mengkondisikan otak kita untuk berada di atas dan pikiran sadar di bawah dengan cara tenang. Biasanya ide-ide itu akan muncul kalau kita lagi duduk tenang 1 atau 2 hari setelah kita
mencari ide, dan ketika kita mulai melupakan mengenai ide, barulah ide itu muncul. Atau saat kita lagi sholat, kita lagi doa, biasanya ide itu akan muncul. Kenapa? Ketika kita berdoa, kita sedang dalam posisi kondisi gelombang otak alfa. Syukur-syukur kalau otak kita sedang berada dalam kondisi otak theta, berarti doanya luar biasa kusuk. Nah, kita langsung ke caranya. Biasanya kalau aku biasanya kalau ingin mendapatkan ide, aku selalu bertanya kayak gini. Contoh ya nih ya, Ra, kira-kira konten YouTube aku apa ya besok ya gitu. Nah, syukur-syukur kalau aku berterima kasih bagi kalian yang sudah meninggalkan komentar gitu. Itu juga membantu aku. Tapi kadang-kadang aku ingin berusaha lebih luas, karena kalian komentarnya selalu bertanya mengenai subliminal message, sedangkan aku ingin oke deh, daripada kalian juga bosan mengenai subliminal message, coba aku ingin lebih luas tetapi nggak jauh-jauh dari kekuatan pikiran. Nah, aku selalu bertanya ke diri aku gini, besok kita bikin konten apa ya, Ra, gitu. Nah, aku biarkan pertanyaan itu masuk ke dalam alam bawah sadarku. Aku biarkan aku bertanya ke diriku, sehingga biasanya 1 hari atau 2 hari, atau biasanya paling cepat besok pagi, ketika aku lagi mandi, aku mau pergi kerja, aku mau pergi ke sekolah gitu. Ketika aku lagi mandi, biasanya ide itu akan muncul dengan sendiri. Ketika aku lagi santai, atau ketika aku lagi baru bangun tidur. Biasanya kan kita kalau lagi bangun tidur, aku nggak bisa kalau bangun tidur terus langsung bangun dari tempat tidur, nggak. Nah, ketika aku buka mata lagi terus baring-baring gitu 5 menit, biasanya aku baring-baring di tempat tidur. Kadang-kadang aku mengisi waktunya dengan visualisasi gitu. Ide itu biasanya muncul. Biasanya aku kalau tanya ke diriku, Ra, besok kita bikin kontennya apa? Contohnya di malam hari. Nah, ide itu biasanya akan muncul pada pagi hari, pada ya paling cepat besoknya gitu. Tapi kadang-kadang kalau idenya makin sulit gitu, alam bawah sadar kita sedang mencari-cari, pikiran kita sedang menggali-gali informasi yang ada di alam bawah sadar kita supaya dimunculkan untuk menjadi ide-ide yang kreatif. Itulah kenapa kita tuh disarankan untuk banyak membaca. Ketika kita membaca, mungkin kamu nggak akan ingat semua isi buku yang sedang kita baca, tapi sebenarnya alam bawah sadar kita itu sedang merekam apa yang kita baca. Dan ketika kita ingin mendapatkan informasi, gampang, tinggal kita panggil aja tuh informasinya, tinggal kita tanya aja ke diri kita, Ra, besok ide konten kita apa ya? Sudah, setelah kamu tanya ke diri kamu, silahkan kamu tidur. Gak usah terlalu berpikir keras, biarkan pikiranmu itu mencari informasi di alam bawah sadar kita. Jadi jadi alam bawah sadar kita itu adalah memori jangka panjang. Jadi semua yang kita baca itu masuk ke alam bawah sadar kita. Dan ketika kita sudah berada di dalam keadaan tenang, alam bawah sadar kita tuh akan ke permukaan, sehingga ide-ide kita, alam bawah sadar kita tuh mengirimkan ide-ide ke kita, dan akhirnya kita bisa menjadi lebih kreatif, kita bisa mendapatkan ide-ide yang segar. Nah, itu biasanya selalu aku pakai dan aku gunakan kapanpun aku mau. Jadi aku sekarang tidak mau lagi berpikir kalau dibilang, Ra, sumbangin ide dong gitu. Karena aku nggak pintar, biasanya aku akan pakai dengan cara itu. Walaupun nggak instan, tapi kalau kita terus berlatih dengan cara seperti yang aku sebutkan tadi, aku yakin kalian bisa menjadi orang yang lebih kreatif, cepat atau lambat. Nah, itu dia teman-teman, aku harap penjelasanku tidak berbelit-belit. Aku berusaha menjelaskan ke kalian sesederhana mungkin, walaupun mungkin kalau kalian tanggapnya nggak terlalu sederhana gitu. Intinya adalah kalau kita sering menenangkan pikiran kita, yakin dan percaya kita akan menjadi lebih kreatif, karena
dalam keadaan tenang, kita sedang memposisikan otak kita berada di gelombang otak alfa, di mana gelombang otak alfa itu adalah gerbang sadar dari alam bawah sadar kita. Jika kalian ingin menjadi lebih kreatif, hindari terlalu mendengarkan musik yang terlalu terlalu ngebeat gitu. Kurang ngerti soal musik. Yang penting kalau ingin mendengarkan musik, perbanyak musik yang tenang. Terus jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak cerita, jangan terlalu banyak ngomong. Berdiam diri jauh lebih baik, lebih tenang, menenangkan diri, menepi ya, menyendiri untuk beberapa saat. Itu akan membantu menenangkan pikiran kita, sehingga pikiran kita bisa menjadi lebih jernih, dan banyak hal yang segala sesuatu yang menjadi kesulitan kita kita akan mendapatkan solusi dengan lebih segera ketimbang kita terlalu lebih banyak bicara, lebih banyak mengeluh, curhat sana curhat sini. Mending kita diam, tenang, kita fokus berdoa, kita fokus menenangkan diri. Ya itu dia saja teman-teman video aku hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share bagi teman-teman kalian yang tertarik dengan kekuatan pikiran atau yang merasa sulit untuk mendapatkan ide-ide, misalnya seperti ide untuk membuat skripsi atau ide membuat konten YouTube atau ide-ide yang lain. Kayaknya mereka harus menonton video aku. Akhir kata, subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.